Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan mempersiapkan diri untuk Olimpiade Sains di tahun 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Juni. Nah, hari ini pembahasan kita adalah tentang pembelajaran matematika. Nah, di mana di sini nanti kita akan bahas tentang beberapa bangun datar, lalu ada visualisasi bangun ruang dan FWB juga ada dan berbagai macam soal lainnya. Oke, untuk itu nanti akan kita bahas. Kalian boleh stop play videonya, boleh pause dulu habis itu kalian kerjakan atau kalian boleh lihat dulu semuanya lalu kalian mencoba mengerjakan kembali untuk menambah pembenaran soal kalian. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan soal, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian juga, kepada murid-muridnya Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Kita lanjutkan pembahasan soal kita yang pertama ya. Nah, ini dia pembahasan soal kita yang pertama ya. Nah, kita baca dulu bersama-sama soalnya. Dua buah bangun yang berbentuk persegi dan segitiga mempunyai keliling yang sama. Sisi segitiga tersebut mempunyai panjang 5 cm, 8 cm, dan 5 cm. Jumlah luas kedua bangun tersebut adalah A 32 cm persegi, B 32,25 cm persegi, C 32,5 cm persegi, D 32,75 cm persegi. Nah, materi ini termasuk ke dalam bangun datar ya, ada keliling dan luas. Nah, di sini kita analisa dulu sebelum kalian mengerjakan segitiganya. Panjang sisi-sisi segitiganya adalah 5 cm, 8 cm, dan 5 cm. Berarti ini menjelaskan bahwa segitiga tersebut merupakan adalah segitiga sama kaki. Nah, kalian boleh mengerjakan, kalian boleh stop, pause dulu videonya. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Nah, ini waktunya kita bahas ya. Nah, perhatikan. Diketahui bahwa tadi segitiga tadi mempunyai sisi 5 cm, 8 cm, dan 5 cm. Nah, berarti ini adalah segitiga sama kaki. Nah, lalu diketahui lagi dari soal tadi adalah keliling persegi itu sama dengan keliling segitiga. Oke, berarti kita cari dulu nih keliling segitiga. Jadi untuk mencari keliling segitiga ini kita tambahkan sisi-sisi yang terluar. Berarti 5 tambah 8 tambah 5 berarti sama dengan 18 cm. Lalu kita cari nih sisinya persegi ini berapa. Berarti kan kalau persegi ini kan semua sisinya sama panjangnya kan. Berarti dari 18 cm tadi kita bagi 4. Berarti sisi persegi adalah 4,5 cm. Oke, lalu langkah yang ketiga kita cari luas persegi. Luas persegi itu adalah sisi sisi kuadrat atau sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi. Berarti 4,5 kali 4,5 adalah 20,25 cm persegi. Ini sisinya persegi. Oke, kita cari luas segitiga. Karena segitiga sama kaki 5 cm itu adalah panjang sisinya, bidang miringnya, kakinya. Lalu alasnya 8. Nah, kita cari tinggi dari segitiga ini menggunakan segitiga Pitagoras ya. Berarti eh, panjang sisi bidang miringnya itu kan adalah tadi 5 ya, yang di kakinya itu berarti 5 pangkat 2 kurang alasnya kita bagi 2 menjadi 4, berarti 4 pangkat 2, berarti 25 kurang 16 itu kan adalah 9. Akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Berarti untuk luas dari segitiga adalah luas 1/2 kali 8 alasnya kali tinggi 3-nya. Berarti sama dengan 12 cm persegi. Jadi jumlah luasnya adalah 20,5 ditambah 12 cm sama dengan 32 cm persegi. Jadi jawabannya adalah 32 cm persegi. Nah, bagaimana dengan jawaban kalian? Kalau kalian masih salah, kalian boleh coba ulang lagi biar kalian lebih paham dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke materi pembahasan yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke soal yang selanjutnya ya. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Nah, berikut ini merupakan jaring-jaring suatu kubus. Nah, oke, kalian perhatikan nih ada jaring-jaring kubus ya dengan nama-nama sisinya. Jika jaring-jaring tersebut dibentuk menjadi kubus, maka sisi Y akan berhadapan dengan sisi A, U, B, V,
CX DZ. Nah, ini merupakan materi tentang visualisasi kubus ya. Oke, kalian boleh jawab. Kalian harus membayangkan merakit. Cara menjawabnya adalah kalian harus membayangkan cara merakit bangun dari jaring-jaring ini menjadi sebuah kubus ya. Oke, kalian boleh jawab. Pak Teddy hitung sampai 5 sebelum kita bahas. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, kita analisis dulu ya untuk menjawab. Kita lebih jelaskan setelah kalian bayangkan. Berarti kalian udah menjawab tadi kan? Oke. Jadi susunan ada baris tengahnya ada W, V dan U. Di atasnya ada U dan Y. Lalu di bawah ada V dan X. Di bawah X ada Z. Jadi bentuknya bakalan seperti ini ya. Ini bentuk jaring-jaringnya. Kalau dilipat menjadi kubus, V itu akan ada di sisi depan. Oke. W di sisi kiri, U di sisi kanan. X di sisi bawah, Y di atas U, dan akan terlipat menjadi sisi di atas atau di belakang. Z di bawah X akan terlipat di bawah ke sisi yang berlawanan dengan Y. Jadi ini bentuk visualisasinya ya. Jadi Y itu akan berhadapan dengan huruf X. Jadi Y berhadapan langsung dengan X. Jawabannya adalah X. Bagaimana dengan jawaban kalian? Pastinya kalian udah paham ya tentang visualisasi kubus ini. Jadi caranya adalah kalian membayangkan merakit bangun ruang kubus jika menemukan soal-soal seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita masuk ke soal yang selanjutnya. Oke, ini adalah soal tentang perbandingan ya. Jika Ati, Bani, dan Cici menabung di Bank M dan Bank N. Perbandingan tabungan Ati, Bani, dan Cici di Bank M adalah 2:3:5. Sementara di Bank N adalah 5:4:3. Jika tabungan Ati di Bank M sebesar 2.400.000 dan rata-rata tabungan mereka di Bank N adalah 2 kali rata-rata tabungan mereka di Bank M. Maka tabungan Ati di Bank N sebesar A 8.400.000, B 10 juta, C 10.600.000, D 12 juta. Nah, ini perlu butuh waktu kalian mengerjakannya. Nanti silakan coba dikerjakan. Soal-soal hot seperti ini akan menambah pembenaran soal-soal kalian. Oke, Pak dikasih waktu ya. Kalian boleh stop dulu, kalian kerjakan soalnya. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita ini ya. Nah, ini soal berikutnya ya. Ayah Eko bekerja di kantor dari Senin sampai Jumat dan pulang pergi ke kantor naik angkutan umum dengan biaya per hari 60.000. Pada hari Senin, biaya perjalanan Ayah Eko lebih mahal Rp12.500 daripada hari biasanya. Dalam 1 bulan, itu 30 hari ya, biaya paling sedikit yang harus dibayarkan Ayah Eko adalah, catatannya, selama 1 bulan tidak ada hari libur selain hari Sabtu dan Minggu. A. Rp1.150.000, B. Rp1.250.000, C. Rp1.350.000, D. Rp1.450.000. Nah, silakan dijawab ya. Oke, kita Pak Teddy ingatkan lagi, 1 bulannya kita anggap dulu 4 minggu ya. Nah, ini pembahasannya. Oke, dalam 1 minggu itu ayah bekerja dari Senin sampai ke Jumat itu ada 5 hari. Karena hari liburnya hari Sabtu dan Minggu. Dalam 30 hari itu ada 4 minggu. Berarti 4 minggu itu ada 20 hari kerja. Sisa 2 hari agar biaya minimum kita anggap 1 minggu dan libur. Oke, jadi total hari kerja adalah 20.000. Oke, biaya normalnya 60.000 dikali 20. 20 itu adalah 1.200.000. Oke. Dalam 4 minggu itu ada 4 hari Senin ditambah tiap hari Senin itu 12.500. 4 kali 12.500 adalah 50.000. Jadi total biayanya adalah 1.200.000 ditambah 50.000 adalah 1.250.000. Jadi jawabannya adalah B ya, 1.250.000. Nah, gimana? Gampang bukan? Kita lanjutkan ke selanjutnya. Dan tetap belajar di rumah, tetap semangat karena sebentar lagi di bulan 6
akan dilaksanakan Olimpiade Sains Nasional tingkat kota atau kabupatennya ya. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di kolom komentar. Akan kita bahas bersama di kolom komentar ya. Terus tetap semangat karena di bulan Juni nanti akan dilaksanakan Olimpiade Sains Nasional di tingkat kota, kabupaten, dan selanjutnya akan lanjut ke tingkat provinsi dan ke tingkat nasional. Nah, terus belajar, perbanyak pembenaran soal, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini serta share ke teman-teman kalian agar bisa menjadi lebih baik semuanya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Karena ingat ya, setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Belajar itu menyenangkan kalau kita tahu manfaatnya. Tetap semangat, terus belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.